Santai, santai, santai. 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 Dalam dunia sepak bola, persaingan tak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam gestur, sikap, dan pilihan lawan uji coba. Indonesia dan Malaysia, dua negara dengan rivalitas panjang di kawasan Asia Tenggara, kembali menunjukkan perbedaan tajam dalam menyikapi ajakan adu gengsi. Namun kali ini, Malaysia tampaknya salah langkah. Mereka niat ingin tampil superior, namun justru harus menelan rasa malu setelah Indonesia menunjukkan kelasnya tanpa banyak bicara. Timnas Indonesia Uruguay. Hah, bener gak sih ini? Guys, katanya nih rumornya setelah Menteri Dito nih ketemu sama utusan dari Uruguay, mungkin itu bisa jadi ini kali ya, kedubesnya Uruguay yang mampir ke Kementerian Menpora. Katanya nih rumornya dia pengen teken untuk FIFA Matchday lawan Timnas Indonesia nih guys. Apakah dia jalan sendiri atau dia udah koordinasi nih sama Timnas Uruguay sana? Kalau emang ini rumornya bener, wah seru banget. Masih ada Nunes, masih ada Valverde di Uruguay, masih juga ada Ugarte itu pemain MU di Uruguay. Cemilan yang enak untuk Incest dan juga Hapner, dan juga mungkin ada Kevin Dix dan lainnya. Makin keren nih Timnas Indonesia. Dan liputannya guys ya, usai Rusia, kini giliran Uruguay yang ingin uji coba lawan Timnas Indonesia. Gimana menurut lo kejadian dan kenyataan? Coba tulis di kolom komen deh. Setelah berita bola 15 detik, jangan lupa ya guys ya, jauh juga dari Uruguay ke Asia Indonesia. Dalam dunia sepak bola, persaingan tak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam gestur, sikap, dan pilihan lawan uji coba. Indonesia dan Malaysia, dua negara dengan rivalitas panjang di kawasan Asia Tenggara, kembali menunjukkan perbedaan tajam dalam menyikapi ajakan adu gengsi. Namun kali ini, Malaysia tampaknya salah langkah. Mereka niat ingin tampil superior, namun justru harus menelan rasa malu setelah Indonesia menunjukkan kelasnya tanpa banyak bicara. Awalnya, PSSI melalui jalur informal mengajukan keinginan untuk menggelar laga uji coba melawan Malaysia sebagai bagian dari persiapan menuju ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara logika, pertandingan ini ideal. Dua tim kuat Asia Tenggara, sejarah panjang rivalitas, sekaligus atmosfer stadion yang pasti memanas. Namun, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, justru menolak tantangan itu secara terang-terangan. Tak hanya menolak, pernyataan dari pejabat internal FAM yang bocor ke media menunjukkan nada arogan. Mereka menyebut Indonesia sebagai tim berisik dan menyiratkan bahwa Malaysia kini butuh lawan yang lebih menantang. Ucapan tersebut sontak memantik perdebatan di kalangan supporter. Namun dari pihak Indonesia, tidak ada respons frontal. Tak ada sindiran balik. PSSI memilih diam. Tak berselang lama setelah menolak Indonesia, FAM secara resmi mengumumkan bahwa Timnas Malaysia akan menggelar laga uji coba melawan Cape Verde, negara kecil di benua Afrika yang memiliki peringkat FIFA lebih tinggi dari Indonesia. Jelas, ini ditujukan sebagai pernyataan bahwa Malaysia kini bermain di level yang lebih tinggi. Namun publik tak sepenuhnya kagum. Justru banyak pertanyaan muncul. Apakah Malaysia benar-benar ingin menguji diri, atau hanya mencoba menghindar dari risiko kalah menghadapi Indonesia yang saat ini sedang naik daun? Lebih ironis lagi, pengamat sepak bola Malaysia sendiri mulai mempertanyakan langkah FAM. Kalau kita benar lebih kuat dari Indonesia, buktikan di lapangan. Kenapa harus kejar lawan dari Afrika kalau di Asia Tenggara sendiri belum tentu bisa menang stabil? Ujar Hafizal Hamad, jurnalis olahraga senior Malaysia. Sementara Malaysia sibuk mencari panggung di luar Asia, Indonesia justru menyusun strategi dalam senyap. Tanpa pengumuman bombastis, PSSI melalui kerjasama dengan agensi internasional serta komunikasi bilateral, membuka peluang uji coba dengan dua negara elit dunia, Rusia dan Uruguay. Dan hebatnya, tawaran itu datang bukan dari lobi PSSI, melainkan langsung dari Federasi Sepak Bola Rusia dan Uruguay yang secara resmi menyatakan minat untuk menggelar uji coba melawan skuad Garuda. Menurut informasi yang diterima redaksi dari sumber internal PSSI, pihak Rusia menganggap Indonesia sebagai tim Asia yang progresinya cepat dalam 2 tahun terakhir. Apalagi dengan nama besar Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala,
Indonesia dianggap memiliki daya saing yang layak diuji. Adapun Uruguay, negara yang memiliki 2 gelar Piala Dunia dan segudang bintang di Eropa, disebut tertarik karena melihat potensi Indonesia sebagai pasar sepak bola yang sangat besar serta lawan yang cukup menantang dalam persiapan mereka menuju Piala Dunia antar klub 2025. Ini menjadi bukti sahih bahwa Indonesia kini bukan lagi tim pelengkap di Asia. Kita bukan hanya disegani di kawasan ASEAN, tetapi juga mulai diperhitungkan di mata dunia. Peningkatan peringkat FIFA, keberhasilan menembus fase knockout Piala Asia 2023, serta gelombang pemain naturalisasi berkualitas dari Eropa menjadi paket lengkap yang menggoda banyak negara untuk menjajal kekuatan Indonesia. Dan ini semua terjadi ketika PSSI memilih tidak membalas arogansi Malaysia. Kita biarkan dunia yang menilai, dunia yang datang menyapa. Di media sosial, para supporter Indonesia tak menyia-nyiakan momen ini. Banyak yang menyindir Malaysia dengan mengatakan, mereka pamer lawan Cape Verde, kita malah disapa Rusia dan Uruguay. Siapa yang sebenarnya dihormati? Ada juga yang menulis, kita nggak perlu sombong. Dunia sudah tahu siapa yang layak dihargai. Tagar Indonesia disapa dunia dan Malaysia takut kalah sempat menjadi tren di Twitter, menunjukkan bagaimana publik begitu menikmati ironi situasi ini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat dikonfirmasi tak ingin masuk dalam pusaran polemik. Ia hanya menegaskan bahwa Indonesia saat ini fokus mempersiapkan tim untuk level tertinggi. Kami bersyukur karena Indonesia kini dihormati oleh negara-negara besar. Kami ingin menjaga momentum ini, agar sepak bola kita terus maju, ujar Erick dalam wawancara terbaru. Pelatih Patrick Kluivert juga menyampaikan hal senada. Menurutnya, bermain melawan tim-tim besar bukan hanya soal hasil, tetapi juga membentuk mental juara. Lawan besar tidak selalu harus dikalahkan. Yang penting adalah kita belajar dari mereka dan memperlihatkan bahwa Indonesia punya potensi besar, katanya. Malaysia sempat merasa bahwa mereka berada di atas angin. Menolak uji coba dari Indonesia adalah bagian dari strategi menaikkan citra. Tapi realitas berkata lain. Ketika Indonesia justru dilirik dan dihormati oleh tim-tim dunia, seluruh narasi superioritas Malaysia runtuh dengan sendirinya. Kini, publik netral pun bisa menilai mana yang benar-benar berkembang, dan mana yang hanya sibuk menjaga gengsi kosong. Indonesia tidak mencari panggung. Indonesia tidak perlu sombong. Dunia yang datang mendekat, karena mereka tahu, Garuda kini sedang terbang tinggi. Dan untuk Malaysia, mungkin ini saatnya untuk bercermin. Jangan-jangan, ketakutan terbesar kalian bukan soal kalah, tapi soal kenyataan bahwa Indonesia benar-benar sudah lebih baik dari kalian.